Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du, fasubhanaka ya rabbana la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma arhamna bil Qur'anil azim waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahari 'ala al-wajhi alladhi yurdika 'anna. Allahumma ja'alil Qur'ana hujjatan lana la hujjatan alaina ya rabbal alamin. Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa'a ahzanina wa dhahaba humumina wa ghumumina birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ja'alna min ahlil Qur'ani alladhina hum ahluka wa khassatuka ya rabbal alamin. Allahumma hdina bihidayatil Qur'an. Allahumma akrimna bikaramatil Qur'an. Allahumma zayyinna bizinatil Qur'an. Allahumma adkhilna al-jannata bisyafa'atil Qur'an. Allahumma arham jami'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam bihurmatil Qur'an birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala ta'atik wa ya muqallibal qulub thabbit qulubana ala dinika wa ta'atika birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara semua yang saya hormati, dan insyaallah kita semua selalu mendapatkan kemuliaan, rahmat dan inayah dari Allah Subhanahu wa taala. Pertama sekali mari kita bersama-sama memanjatkan puji syukur ke hadapan Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan begitu banyak nikmat kepada kita di dalam kehidupan kita yang singkat di dunia ini. Mudah-mudahan segala nikmat yang kita terima itu dapat kita manfaatkan dalam rangka taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan mudah-mudahan Allah akan memberikan kita kekuatan untuk tetap istiqamah dalam iman, dalam Islam dan dalam ihsan. Salawat dan salam tentu tidak lupa kita sanjungkan kepada Nabi kita yang mulia Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga salam penghormatan untuk keluarga dan para sahabat-sahabat beliau, dan untuk umatnya yang senantiasa patuh dan taat menjalankan ajaran yang beliau bawa sampai akhir zaman nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang berbahagia, sebagaimana kita ketahui, hari-hari ini adalah hari di mana para jemaah haji kita sudah sebagian besar berada di kota Madinah dalam rangka mereka melaksanakan rukun Islam yang kelima, yaitu ibadah haji. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh jemaah haji akan diberikan kesehatan yang baik dan mereka akan mendapatkan haji yang diidam-idamkan oleh setiap orang yang naik haji, yaitu menjadi haji yang mabrur. Saya memperoleh informasi bahwa sampai per hari ini itu sudah hampir 100.000 jemaah haji kita yang sudah berangkat meninggalkan tanah air. Dari jumlah tahun ini diperkirakan jemaah haji kita mencapai 225.000 orang, dan tetap menjadi juara terbanyak. Negara yang mengirimkan kontingen hajinya adalah negara kita, Republik Indonesia. Dan tahun ini pula merupakan tahun yang terakhir bagi Kementerian Agama menangani masalah haji. Sebab tahun depan haji itu akan dikelola oleh suatu badan yang sudah dibentuk oleh pemerintah, namanya BPH, Badan Penyelenggara Haji Indonesia. Jadi tahun ini adalah tahun terakhir Departemen Agama, Kementerian Agama
melaksanakan ibadah haji. Dan mudah-mudahan saja transisi dari Kementerian Agama ke Badan Haji ini untuk haji tahun depan tidak akan banyak menimbulkan problem-problem. Tetapi saya dengar bahwa regulasinya belum siap sebetulnya. Apakah tahun depan itu masih sudah full diselenggarakan oleh badan penyelenggara haji itu, atau masih sebagian dilaksanakan oleh Kementerian Agama. Dan juga undang-undang haji juga harus mengalami perubahan, harus direvisi. Karena dalam undang-undang haji itu penyelenggaranya adalah Kementerian Agama. Sekarang dipindah ke BPH, Badan Penyelenggara Haji. Sebetulnya kita tadinya berharap ya pemerintah Pak Prabowo ini, dan itu sudah diusulkan oleh beberapa lembaga seperti Dewan Dakwah, juga kita mengusulkan supaya penanganan haji ini dikelola oleh satu kementerian. Apa salahnya kita membuat satu kementerian namanya Kementerian Haji dan Umrah? Sebab nanti kalau badan penyelenggara haji, ini kan badan khusus. Nanti mitra kerjanya di Saudi itu adalah kementerian, jadi tidak level. Nah, ini juga nanti akan menimbulkan masalah-masalah. Di sini badan, nah di situ sementara yang menyelenggarakan mitra kita di Saudi itu adalah Kementerian Haji. Jadi di Saudi itu haji dan umrah itu dan para wisata dijadikan satu kementerian dengan nomenklatur namanya Wizaratul Haji wal Umrah Wassiyahah, Kementerian Haji, Umrah dan para wisata. Ya, kita doakan saja mudah-mudahan ini tidak akan banyak menimbulkan problem untuk tahun yang akan datang. Mudah-mudahan semuanya lancar. Tapi ada catatan sebelum Kementerian Agama melepaskan kewenangannya menyelenggarakan ibadah haji ini, kita di Majelis Ulama juga mendengar ada usulan dari Menteri Agama yang sekarang ini untuk supaya penyelenggaraan penyembelihan dam jemaah haji itu kan nanti akan menyembelih dam. Orang yang haji tamattu dan orang yang haji qiran itu otomatis kena dam, menyembelih satu ekor kambing. Nah, ada ide untuk supaya penyembelihan itu tidak dilakukan di Saudi, tapi dilakukan di Indonesia. Jadi sebelum jemaah haji berangkat, nah mereka mengumpulkan dam di sini, mereka tinggal di sana, tidak lagi. Cuman ini menjadi perbincangan. Kalau menurut saya dalam diskusi dengan teman-teman, untuk dam haji menyembelih kambing itu tidak bisa di lain tempat. Dia harus penyembelihannya itu dilakukan di tanah haram. Beda dengan kurban. Kalau kurban bisa di tempat lain, bisa di tanah haram, bisa di sini. Tapi kalau yang namanya dam nusuk, dam tamattu dan dam qiran itu harus disembelih, iraqatud dima'nya itu harus di tanah haram, tidak bisa di tempat lain. Nah, pemanfaatannya itu bisa dikirim ke negara-negara lain, nggak masalah. Tapi penyembelihannya harus di sana. Dan MUI sudah mempunyai sikap, dan tidak tahu kita Menteri Agama kelihatannya masih menerima masukan-masukan. Nah, mudah-mudahan saja ini tidak terlaksana, karena ini bertentangan dengan ajaran syariat haji. Karena dam haji itu berkaitan dengan pelaksanaan ibadah haji, harus disembelih di tanah haram, tidak bisa disembelih di tempat lain. Pemanfaatannya bisa dikirim ke negara Afrika yang memerlukan, bisa dikirim ke Indonesia, tapi penyembelihan tempatnya itu harus di tanah haram. Bapak dan saudara-saudara sekalian, ada sebuah doa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, bisa ditelusuri sumbernya. Jadi ini doa yang ma'thur sebenarnya, doa yang diajarkan oleh Nabi kita sendiri. Dan saya kira kita semua sudah faham doa ini dan sering kita baca. Dan saya berharap doa ini kita jadikan doa harian kita. Jangan lupa bunyi doanya, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qablal maut
wa rahatan indal maut wa maghfiratan wa rahmatan ba'dal maut. Dalam doa ini di awalnya kita meminta kepada Allah, ya Allah, kami memohon kepadamu salamatan fid din, keselamatan di dalam beragama. Disebut betul fid din, dalam beragama. Kalau begitu kata para ulama, ada orang yang tidak selamat dalam beragama. Kalau kita mohon kepada Allah keselamatan, tentu ada yang tidak selamat walaupun mereka menjalankan agama. Nah, para ulama menyebutkan fiddin di sini itu ada mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama adalah din secara ajaran. Tapi ada juga sisi lain yang disebut dengan tadayyun namanya. Tadayyun itu artinya beragama. Jadi ada ajaran agama, ada pelaksanaan daripada ajaran agama. Disebut dengan din dan disebut dengan tadayyun. Para ulama mereka mengatakan ad-dinu syai'un wat tadayyunu syai'un akhar. Yang dinamakan din itu sesuatu, dan tadayyun beragama itu juga merupakan sesuatu. Nah, coba kita lihat apa arti ad-din itu secara bahasa, ya. Din itu kita terjemahkan sebagai agama dalam bahasa kita. Walaupun agama itu katanya bahasa Sanskerta. Din itu secara bahasa disebutkan oleh para ulama kita, ad-dinu huwa ma yutadayyanu bihi. Agama itu adalah sesuatu yang ditaati dengan dia. Jadi din itu salah satu artinya adalah ketaatan, kepatuhan. Sedangkan menurut istilah itu ada dua macam, yaitu mereka menyebutkan ad-dinu ma syara'ahu Allahu ala lisani nabiyhi minal ahkam. Artinya agama itu, din itu adalah hukum-hukum yang disyariatkan, diperintahkan oleh Allah melalui lisan para nabinya. Atau ada juga yang mendefinisikan ad-din itu secara istilah, ad-dinu wad'un ilahiyun yad'u lidzawil uqulis salimati ila qabuli ma huwa indar rasuli li sa'adatihim fi ma'ashihim wa ma'adihim. Kalau saya tidak salah, ini definisi ad-din yang versi kedua ini itu dicantumkan oleh Muhammad Abduh, ya, salah seorang ulama di Mesir, dalam sebuah kitab Tafsir Al-Manar, ya, yang dikarang oleh Said Rashid Ridha. Apa artinya? Ad-din atau agama itu adalah peraturan Tuhan yang mengajak kepada setiap yang berakal sehat untuk menerima segala peraturan yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam guna mencapai kebahagiaan mereka ketika hidup di dunia dan kembalinya ke alam akhirat yang lain. Jadi ada dua, yang satu simpel sekali definisinya, yang ini agak rinci. Kalau yang pertama tadi, agama ada hukum-hukum yang disyariatkan, diperintahkan Allah melalui lisan para nabinya, tidak melalui lisan orang selain nabi. Itulah yang disebut agama. Sedangkan yang kedua ini lebih rinci, aturan-aturan Tuhan yang mengajak orang yang berakal sehat untuk menerima segala aturan yang dibawa oleh Rasulullah para nabi itu. Apa gunanya? Untuk mencapai kebahagiaan ketika di dunia dan di akhirat kelak kemudian hari. Nah, dari sini para ulama menyebutkan bahwa berdasarkan yang kedua ini, di sini disebutkan bahwa peraturan Tuhan yang mengajak kepada setiap orang yang berakal sehat
Jadi agama itu untuk orang yang akalnya sehat. Jadi kalau orang yang akalnya tidak sehat, dia tidak dibebani agama. Orang gila tidak dibebani agama. Hanya untuk orang yang mempunyai akal sehat. Oleh karena itulah ada ungkapan ya yang menyebutkan bahwa ad-dinu huwal aqlu la dina liman la aqlalahu. Agama itu adalah akal, dan tidak ada agama bagi orang yang tidak berakal. Artinya apa? Orang yang beragama harus menggunakan akalnya dengan baik. Nah, kembali kepada doa yang tadi, kita memerlukan din dan memerlukan tadayun. Din itu ajarannya, tapi bagaimana mempraktekkan agama? Nah, itu yang kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, keselamatan di dalam beragama, mempraktekkan agama ini. Nah, kuncinya di mana supaya bisa kita mempraktekkan agama dengan baik dan benar sehingga kita mohon keselamatan kepada Allah tadi? Kuncinya adalah melalui ilmu pengetahuan. Oleh karena itulah para ulama sering mengatakan bahwa kalau Anda ingin beragama dengan benar, maka ambillah ilmu agama itu dari para ahlinya, dari para ulama. Jangan ngambil ilmu agama dari bukan yang ahlinya. Kalau Anda mengambil ilmu agama dari yang bukan ahlinya, Anda tidak akan selamat di dalam beragama. Itu yang kita minta kepada Allah. Allahumma inna nas'aluka salamatan fiddin. Nah, oleh karena itulah kita menuntut ilmu agama. Nah, ilmu agama itu kan seperti disimpulkan oleh para ulama dari hadis Jibril, itu kan tiga. Ada ilmu yang berkaitan dengan iman, ada ilmu yang berkaitan dengan Islam, dan ada ilmu yang berkaitan dengan ihsan. Iman itu adalah perkara-perkara keyakinan yang disebut dengan aqaid, ya, akidah, kepercayaan yang kuat yang ada di dalam hati. Nah, itu dipelajari di dalam ilmu yang disebut dengan ilmu aqaid. Kalimat din itu disebut juga dengan istilah yang lain, yaitu al-millah. Jadi al-millah itu juga menurut sebagian para ulama artinya sama dengan ad-din, yaitu hukum yang didiktekan oleh malaikat kepada Rasulullah, atau disebut dengan syara', yaitu hukum yang diperintahkan Allah melalui lisan para rasulnya dan para nabinya. Jadi ilmu agama itu harus bersanad. Nah, di sini pentingnya. Kan sekarang banyak ilmu yang tidak punya sanad, tidak punya sandaran, harus kepada para nabi. Referensinya ilmu agama itu harus melalui nabi dan rasul, tidak bisa kepada manusia biasa. Nah, makanya dulu ketika marah ada orang yang ngaku dirinya jadi nabi, padahal nabi sudah selesai, ya jadi masalah di tengah kita. Ada yang mengaku dirinya jadi malaikat, ada yang mengaku dirinya dari nabi. Ketika ditangkap polisi, dia pertemukan nabi dengan malaikat, ternyata mereka nggak kenal antara satu dengan yang lain. Nah, kan bikin lucu-lucuan aja itu. Dia ngaku, oh ini saya malaikat ngantar, ini nabinya. Dipertemukan di kantor polisi, ini kenal enggak kamu dengan? Oh enggak kenal dia. Gimana caranya? Jadi ilmu agama supaya kita selamat dalam bertadayun itu tadi harus diambil dari para ulama, dari para alim ulama yang disebutkan oleh Nabi, al ulama warathatul anbiya. Para ulama itu adalah pewarisnya para nabi. Karena nabi itu umurnya terbatas. Umur nabi kita cuma 63 tahun. Sedangkan agama ini harus sepanjang zaman sampai hari akhirat. Agama terakhir yang tidak akan ada nabi lagi turun setelah itu. Nah, ilmu para nabi itu diwariskan kepada para ulama. Ulamalah yang harus menjadi garda terdepan di dalam menjaga kemurnian ajaran agama supaya tidak ada penyimpangan-penyimpangan. Yakinlah setiap ada penyimpangan dalam ajaran agama, ada orang yang akan meluruskannya. Tidak akan dibiarkan oleh Allah
penyimpangan itu akan terjadi begitu saja sepanjang waktu. Akan ada ulama yang tampil untuk meluruskannya. Dan berkenaan dengan itu pula lah di dalam sebuah hadis Nabi kita Muhammad SAW dalam rangka penjagaan agama itu, kata Nabi, setiap 100 tahun itu akan ada mujaddid. Mujaddid itu bukan dia membuat agama aturan-aturan baru, tidak, tapi dia mengembalikan agama itu ke relnya yang murni dari berbagai penyimpangan. Sebab agama ini dalam perjalanannya mungkin saja terjadi penyimpangan-penyimpangan dan penyesatan-penyesatan dari para pemeluknya. Nah, ulama lah yang akan meluruskan penyimpangan-penyimpangan supaya dia apa? On the track. Kalau disebutkan tadi oleh Nabi bahwa al-ulama warasatul anbiya, ulama itu pewaris Nabi, apa yang diwarisi sesungguhnya dari Nabi oleh para ulama? Apakah uang? Oh tidak. Harta benda? Tidak juga. Nabi itu meninggalnya dalam keadaan sederhana, tidak meninggalkan apa-apa. Tidak ada tanah-tanah yang mau dibagi untuk sahabat, tidak ada uang-uang dinar mau dibagi-bagi kepada sahabat-sahabat beliau. Cuma beliau meninggalkan apa? Meninggalkan ajaran agama yang harus dipikul tanggung jawabnya oleh para ulama. Dan ulama itu akan ada sepanjang zaman. Tidak akan ada zaman yang kosong daripada ulama. Nah, begitulah cara Allah menjaga kemurnian agama ini. Dan itu disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW ketika beliau melaksanakan ibadah haji yang dikenal di dalam sejarah sebagai haji wada, hajjatul wada, haji perpisahan. Oleh karena Nabi itu hanya hajinya sekali saja seumur hidupnya. Itulah haji beliau yang pertama dan yang terakhir. Dan beliau di dalam pelaksanaan ibadah haji tahun ke-10 Hijrah itu beliau mengucapkan pidato 3 kali. Di Mina beliau pidato, di Arafah beliau pidato, di Mina beliau pidato lagi. Nah, pidato yang paling monumental dari Nabi itu adalah ketika haji wada di Arafah. Sebelum pelaksanaan wukuf, Nabi yang membawa jemaah haji ketika itu menurut satu riwayat sebanyak 120.000 jemaah haji yang haji bersama Nabi di tahun ke-10 itu, haji wada itu. Dan itulah yang menjadi dilanjutkan sekarang ini sunnahnya melaksanakan khutbatul wukuf. Sebelum pelaksanaan wukuf itu kita disunahkan untuk melaksanakan khutbah. Jadi khutbah Arafah, kemudian masuk waktu zuhur dan asar di jamak dan di qasar 2 rakaat. Dan itulah tradisi itu yang ditiru dari Rasulullah SAW. Nah, yang menarik di dalam pidato Nabi di Haji Wada itu pidato beliau itu sangat rinci sekali. Di dalam kitab Sirah Ibnu Hisham itu detail sekali itu. Pidato Nabi itu menyangkut beberapa aspek kehidupan manusia. Ada aspek ekonominya, aspek HAM-nya, aspek sosial, aspek ibadah, dan banyak sekali, lengkap sekali. Nah, ketika itulah Nabi menyebutkan di awal pidatonya itu dia memanggil orang yang wukuf yang 120.000. Cuma bagi saya menjadi pertanyaan sekarang. 120.000 itu kan banyak itu, Pak. Bagaimana mereka bisa mendengar suara Nabi yang khutbah dekat Jabal Rahmah yang ada sekarang ini? Itu sebuah mukjizat yang luar biasa. Didengar oleh mereka semua. Sehingga Nabi mengatakan, apa yang kamu dengar ini sampaikan kepada orang lain. Falyuballigh asy-syahidu minkum al-ghaib. Orang yang hadir harus menyampaikan pesan-pesan ini kepada orang yang tidak hadir. Nah, kita kutip apa yang disampaikan oleh Nabi dalam pidatonya. Pidato ini penting sekali karena menyangkut banyak hal yang sangat fundamental dalam kehidupan kita, bertadayun itu tadi. Setelah Nabi memuji Allah Subhanahu wa taala, Nabi mengatakan, memanggil, ayyuhan nas, wahai manusia. Jadi Nabi memanggil di sini wahai manusia, bukan wahai orang yang beriman. Padahal yang haji bersama Nabi jelas itu orang Islam, orang yang sudah beriman. Harusnya Nabi mengenai hai orang-orang yang beriman. Oh tidak. Nabi mengatakan ayyuhan nas, wahai manusia.
Jadi yang dipanggil di situ adalah manusia dan kemanusiaan mereka yang abadi sepanjang masa sampai akhir zaman. Ayuhan nas isma'u minni. Wahai manusia, kata Nabi, isma'u minni, dengarkan baik-baik apa yang akan aku sampaikan ini. Kenapa? Fa inni la adri la'alli la alqakum ba'da ami hadza wa fi hadzal mauqifi abada. Dengarkan baik-baik pesan-pesan aku ini, karena siapa tahu, kata Nabi, ini adalah pertemuan kita terakhir. Mungkin kita tahun depan tidak akan ketemu lagi di tempat ini. Terus terang ketika itu mendengarkan ucapan pembukaan pidato Nabi ini, itu banyak sahabat yang menangkap satu isyarat halus dari beliau, bahwa ini beliau sudah hampir wafat, tidak lama lagi. Dan betul, 83 hari setelah Haji Wada, Nabi dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mungkin tidak akan ketemu lagi, kata Nabi. Oleh karena itu dengarkan baik-baik. Nah, yang pertama sekali disampaikan oleh Nabi adalah perkara yang menyangkut dengan hak azazi manusia. Jadi Nabi kita ketika Haji Wada itu sudah mengumandangkan HAM ini, hak azazi manusia. Cuman hak azazi manusia ini harus dibarengi juga dengan kewajiban asasi manusia. Apakah ada hak tanpa kewajiban? Oh, enggak ada. Hak dan kewajiban itu harus beriringan. Orang sekarang sibuk mempersoalkan HAM, tetapi mereka lupa kepada kewajiban asasi mereka sebagai manusia. Jadi di samping HAM harusnya ada KAM, kewajiban asasi manusia. Kita sibuk HAM saja, tapi kewajiban asasi kita, yaitu bertauhid kepada Allah, sering kita lupakan. Nah, Nabi mengatakan apa? Ayuhan nas inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum haramun alaikum ka hurmati yaumikum hadha wa fi syahrikum hadha wa fi baladikum hadha. Ini pesan pertama Nabi yang sangat penting, karena ini menyangkut hak azazi kita. Apa artinya? Kata Nabi, sesungguhnya darah kalian, darah, nyawa, ruh kalian, wa amwalakum, dan harta benda yang kalian miliki, wa a'radakum, dan kehormatan kalian sebagai seorang manusia yang diciptakan oleh Allah di muka bumi ini, haramun alaikum, merupakan sesuatu yang harus paling dihormati di dalam kehidupan. Kahurmati yaumikum hadza, sama seperti terhormatnya hari ini, kata Nabi, hari di mana beliau wukuf tanggal 9 Zulhijjah itu. Wa fi syahrikum hadza, dan di bulan ini, di bulan haji. Wa fi baladikum hadza, dan di negeri kamu ini. Jadi 3 hal: nyawa, harta, kehormatan, tiga-tiganya satu paket, tidak bisa dipisah. Adalah sesuatu yang haram, sesuatu yang sangat dihormati, tidak boleh dilecehkan, tidak boleh disepelekan. Nyawa manusia sangat berharga di dalam Islam. Jadi oleh karena itu salah kalau orang mengatakan bahwa Islam itu kejam, nyawa dibiarkan. Oh tidak, nyawa manusia sangat dihargai di dalam Islam. Sehingga dalam surah Al-Maidah, kalau saya tidak salah Pak Zainuddin, dalam surah Al-Maidah itu, Ustaz Muhaimin tolong dikoreksi saya, dalam surah Al-Maidah itu Allah menyebutkan, barang siapa yang membunuh satu jiwa, satu nyawa, dihilangkan oleh dia tanpa sebab yang syar'i, seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Coba bayangkan itu hebatnya firman Allah. Man qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'an. Wa man ahyan nasa faka'annama ahyan nasa jami'an. Tapi siapa yang menghidupkan, yang membiarkan hidup satu nyawa, berarti seolah-olah dia sudah menghidupkan seluruhnya. Kenapa demikian? Karena kalau seseorang membunuh tanpa sebab syar'i, maka orang ini dia ikut juga dibunuh anak cucu keturunannya akan datang. Kalau dia menikah nanti kan dia punya anak, punya cucu. Nah ini karena dia dibunuh, maka anak cucu keturunannya itu nggak ada lagi di dunia.
Nah, sekarang coba kita lihat apa yang terjadi di Gaza. Bagaimana saudara-saudara kita di Palestina dibantai oleh Zionis Israel. Nyawa begitu mudah ditumpahkan. Kemudian harta, amwal. Kalau berkaitan dengan pembunuhan, saya pernah diberi kesempatan mengikuti satu proses eksekusi mati orang Yaman yang membunuh jemaah haji pada musim haji. Ketahuan. Itu sampai ratusan kali sidang, Pak. Karena ini apa? Karena ini nyawa manusia. Kalau nyawa manusia ini dihilangkan, dia tidak bisa dikembalikan lagi. Sampai 100 kali sidang. Dan itu pun nanti kalau sudah vonis hakim jatuh, orang ini harus dikisas, dihukum mati, dipotong kepalanya. Dan saya sudah pernah 2 kali melihat, tidak mau lagi saya sudah. Yang ketiga rasanya kalau dikasih duit pun saya tidak mau lihat lagi. Ketika sudah vonis hukuman mati, ketika hari pelaksanaan eksekusi sudah diumumkan oleh hakim mahkamah dan sudah ada tempatnya, biasanya itu hari Jumat, Pak. Kalau hari Jumat di Babu Salam di Madinah itu ada polisi-polisi, ada mobil ambulan, nah itu pertanda habis Jumat akan ada hukum qisas, hukum jemaah. Nah, itu setelah yang bersangkutan ini duduk bersimpuh kayak orang mau sujud itu, dan Algojo sudah membuka pedangnya dari sarungnya, dan itu pihak keluarga yang menuntut hukuman ini diharuskan hadir menyaksikan itu, dan hakim yang memutuskan itu membacakan sekali lagi di hadapan khalayak ramai bahwa ini si fulan telah begini sudah melalui proses sekian ratus kali sidang dan terbukti secara meyakinkan orang ini bersalah, harus dihukum eksekusi. Itu hakim masih bertanya pada saat detik-detik last minute itu kepada orang yang keluarganya, bagaimana ini, mau dilanjutkan atau enggak, mau diteruskan ini. Nah, kalau pihak keluarga waktu itu mengangguk, nah sudah selesai. Tapi kalau keluarga ketika itu mungkin ya dia lihat kasihan, enggak, kita maafkan. Nah, enggak jadi. Diproses lagi oleh pengadilan, hukumnya itu pindah dari hukum qisas kepada hukum diat, denda. Tapi itu hanya berlaku bagi pembunuhan. Dan saya kira di hukum-hukum barat enggak berlaku itu. Dalam hukum Islam, pemaafan untuk pidana qisas itu dibuka kesempatan. Nah, itulah rahmatnya Islam itu. Masih diberi kesempatan. Ini mau diteruskan atau tidak. Ada juga dia bilang enggak, nah, sudah selesai. Tapi kalau pada saat terakhir itu dia bilang enggak usah diteruskan, kami memaafkan orang ini. Nah, orang ini enggak jadi dihukum. Kemudian Algojo menyarungkan pedangnya lagi dan diproses lagi oleh pengadilan untuk dikenakan hukum diat, hukum denda. Dendanya itu mahal juga. Nah, kalau yang bersangkutan itu enggak sanggup bayar denda, maka dendanya itu diwajibkan kepada pemerintah. Pemerintah yang mengeluarkan uang, diberikan kepada pihak keluarga ahli waris yang terbunuh. Nah, kalau potong tangan, nah itu sudah sering saya melihat itu. Hari Jumat juga itu di masjid di Babu Salam itu. Dan itu sambil berdiri aja, Pak. Orang itu disuruh ngadap ke dinding, nah tangannya diginiin, dipegang ramai-ramai, udah dipotong. Dan tangan yang sudah dipotong itu nanti digantung, Pak, di tiang listrik di depan masjid itu sampai waktu asar. Supaya orang tahu, nah ini model orang yang sudah mencuri. Tapi jangan dibayangkan juga semua pencurian, orang curi sandal potong tangan, ya enggak. Ada prosesnya, ada pengadilannya, dijatuhi hukuman oleh pengadilan yang berwenang itu. Nah, nanti habis asar tangannya digantung pakai kawat itu sampai di sini, itu nanti dimakamkan, dikuburkan. Dan orang yang sudah dipotong tangannya dimasukkan ke ambulan dan diobati, dibawa ke rumah sakit sampai dia sehat. Nah, hal yang ketiga disampaikan Nabi, wa a'radakum, kehormatan kamu sebagai manusia. Derajat kamu sebagai manusia itu sangat dilindungi. Oleh karena itu dalam Islam itu orang tidak boleh memfitnah. Orang tidak boleh ghibah. Ghibah itu apa artinya? Bergunjing, bikin gosip, menyebarkan berita hoax. Tidak boleh di dalam Islam itu. Oleh karena itu dalam surah Al-Hujurat itu ada agak rinci itu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah
saling membenci, saling mendengki, saling menghasut dan lain-lain sebagainya, dan saling bergunjing. Nah, itu juga menyangkut harta, menyangkut kehormatan manusia. Nah, itu yang pertama, poin pertama. Poin kedua yang disampaikan oleh Nabi di dalam pidato wada itu, tentu tidak semua kita bisa sampaikan ya, karena panjang sekali. Nabi mengatakan begini, ayuhan nas, inna abakum wahid, kullukum li Adam wa Adamu min turab, la fadla li arabiyyin ala a'jami wa la a'jami ala arabi illa bittaqwa. Dalam riwayat lain disebutkan oleh Nabi, la fadla li arabiyyin ala a'jami wa la a'jami ala arabi wa la aswad ala abyad wa la abyad ala aswad illa bittaqwa. Kata Nabi, sesungguhnya semua kamu ini berasal dari Adam, manusia pertama. Dari situ manusia semuanya berasal. Oleh karena itu, kata Nabi, tidak ada kelebihan keutamaannya orang Arab atas orang non-Arab. Atau sebaliknya, tidak ada kelebihan orang non-Arab atas orang Arab. Malah dari riwayat lain Nabi mengatakan tidak ada kelebihannya orang yang kulitnya warna putih atas orang yang kulitnya warna hitam, atau orang hitam atas orang putih, kecuali bittaqwa, kecuali yang menentukan kemuliaan mereka di sisi Allah itu adalah ketakwaan mereka. Oleh karena itu ada ayat inna akramakum indallahi atqakum. Siapa saja. Jadi perbedaan warna kulit, perbedaan darah biru, darah kuning, darah putih dan lain, itu enggak dianggap sama sekali oleh Islam. Itu bukan persoalan yang pokok dalam Islam. Sebab itu ada peristiwa ya dalam sebuah kejadian, dan ini diriwayatkan di dalam beberapa sumber, termasuk juga dalam syarah Ibnu Hisham tarikh itu. Pada suatu kali sahabat Nabi ada yang kulitnya warnanya hitam, yaitu siapa? Bilal bin Rabah, yang asalnya dari Ethiopia. Orang hitam, rambutnya keriting, kulitnya hitam, mungkin giginya aja yang putih. Pada suatu kali dia dilecehkan oleh salah seorang sahabat Nabi. Mereka bertengkar sampai akhirnya emosi. Sahabat Nabi yang bertengkar dengan Bilal ini sampai-sampai mengatakan Bilal ini, ya benar sauda, wahai anak hitam. Peristiwa ini sampai ke telinga Rasulullah SAW, Nabi kita yang mulia. Nabi marah besar. Dia panggil itu sahabat yang mengatakan hai anak hitam kepada Bilal itu. Dikatakan oleh Nabi, wahai sahabatku, tahu enggak kamu resiko ucapanmu yang mengatakan saudaramu dengan memanggil dia berdasarkan warna kulit itu lebih berat daripada bumi dan isinya ini. Itu risikonya besar sekali. Sehingga sahabat ini minta maaf terlanjur. Dia minta izin kepada Nabi untuk menemui Bilal. Bilal waktu itu diam saja, dia tidak membalas. Dia pergi ke rumah Bilal, kemudian dia ketuk pintu, kemudian Bilal keluar, dia peluk Bilal sekuat-kuatnya. Wahai Bilal, maafkan aku karena aku telah menyebut Anda dengan warna kulitmu yang seharusnya tidak boleh. Saya dimarahi oleh Rasulullah SAW. Bahkan diceritakan dari riwayat itu, sahabat ini kemudian dia tidur di hadapan Bilal. Bilal berdiri, dia kemudian tidur di tanah. Dia tempelkan pipinya di tanah. Kemudian dia bilang, Bilal, injak pipiku yang satu ini, karena aku hina sekarang di hadapan. Nah begitulah Islam. Coba lihat di musim haji itu Pak. Di musim haji itu ketika orang tawaf itu macam-macam orang. Ada yang kulitnya hitam, ada yang putih, ada yang sawo mateng, ada yang kuning, ada yang rambutnya lurus, keriting, ada yang botak juga, macam-macam. Tapi Islam tidak memandang semua itu tidak penting. Yang penting pada akhirnya adalah ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, yang terakhir yang ingin kita kutip adalah ucapan Nabi, ayyuhan nas inni qad taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadillu abada, kitaballahi wa sunnata rasulih.
Wahai manusia, kata Nabi kepada jamaah haji 120.000 orang itu, aku ingin meninggalkan buat kalian dua hal, dua sesuatu. Amraini. Kalau kalian berpegang kepada dua pokok perkara ini, lan tadillu abada. Kalian aku jamin tidak akan sesat selama-lamanya. Dalam bahasa Arab, lan itu menunjukkan untuk selamanya. Kalau ada dua kata, lam tidak juga, kalau lan tidak juga. Kalau lam itu tidak, tapi bisa waktu akan datang iya. Tapi kalau mempergunakan lan tadillu, kalian tidak akan pernah sesat di dalam hidup selama-lamanya. Nah, kemudian dikatakan oleh Nabi, apa yang dua itu? Kitaballahi wa sunnata rasulih. Kitab Allah, Al-Quranul Karim, dan sunnah Rasulnya. Dua inilah pusaka yang ditinggalkan oleh Nabi kepada umat ketika itu, yang menjadi kewajiban para ulama untuk menjaga dua warisan ini. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kewajiban kita juga menjaga Al-Quran itu, menjaga kemurnian Al-Quran. Walaupun Allah sudah mengatakan bahwa Dia yang menjamin, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Kami yang menurunkan Quran dan kami akan memeliharanya. Tapi pemeliharaan Allah terhadap Quran itu memerlukan tangan manusia juga untuk menjaganya. Jadi jangan mentang-mentang karena Quran itu sudah dijamin oleh Allah, ya kita diam saja. Tidak bisa. Nah, sekarang kan banyak orang yang menyerang Al-Quran, meragukan Al-Quran. Macam-macam. Dari yang kita sayangkan itu juga dari para intelektual muslim sendiri yang meragukan Al-Quran. Al-Quran ya perlu kita edit kembali. Lah Al-Quran kok diedit lagi? Sudah 30 juz lengkap, sudah 6.000 sekian ratus ayat itu. Sudah selesai itu. Tidak perlu diedit lagi. Siapa yang mau mengedit Al-Quran? Nah ini kan membuat gaduh aja di kalangan umat. Nah itulah tugas kita sebenarnya. Nah dalam rangka itulah kita perlu menuntut ilmu agama yang berkaitan dengan tauhid, yang berkaitan dengan Islam, fikih, yang berkaitan dengan akhlak, tasawuf. Sebab tidak bisa orang hanya bertauhid, orang hanya mengamalkan ajaran Islam secara fikih, tapi akhlaknya rusak. Jadi harus ada tiga, iman, Islam, dan ihsan. Tiga ini satu paket, tidak bisa. Cuma dalam hadis Jibril itu dikatakan pertanyaan Jibril kepada Nabi itu tentang ihsan, tentang iman, itu kan hanya dalam teori saya supaya orang memudahkan mempelajarinya. Tetapi dalam praktek ketiga iman, Islam, ihsan itu nggak bisa dipisah antara satu dengan yang lain. Dalam iman itu ada ihsan dan Islam. Dalam Islam ada iman dan Islam. Dalam ihsan juga seperti itu. Jadi mereka saling bergabung. Apa alasannya? Suatu ketika Nabi pernah ditanya oleh para sahabat. Apa pertanyaan sahabat kepada Nabi? Ya Rasulullah, mal imanu billahi wahda. Wahai Rasulullah, apakah yang disebut iman dengan Allah yang esa itu? Harusnya ketika bicara iman, Nabi menyebutkan apa? Rukun iman. Rukun iman itu 6 kan? Dari dulu sampai nanti iman itu rukunnya. Ternyata yang disampaikan Nabi apa? Al-imanu an tu'mina billah wa malaikati wa tuqimas shalah wa tu'tiz zakah wa tahujjul bait. Nabi mengatakan iman itu adalah engkau iman kepada Allah dan Rasulnya dan bla bla bla, dan engkau mendirikan salat. Salat itu bukan termasuk iman itu, dia termasuk rukun Islam. Tapi ternyata Nabi ketika menjawab pertanyaan apa itu iman, Nabi memasukkan iman itu adalah salat, mengeluarkan zakat, naik haji. Jadi sehingga berkelindan antara satu dengan yang lain. Nah mudah-mudahan kita selalu dapat menuntut ilmu. Tapi sekali lagi saya katakan, ambil ilmu dari para ahlinya, dari para ulama yang berkompeten untuk itu. Sehingga apa? Sehingga tadayun kita itu terjamin. Sehingga
doa kita selalu kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din. Jadi bedakan din dan tadayyun. Din ajaran agamanya, sedangkan tadayyun praktek beragama yang kita lakukan dalam kehidupan keseharian kita. Nah, mudah-mudahan dengan adanya kajian-kajian seperti ini di masjid kita yang tercinta ini dapat menambah wawasan kita, dapat menambah keistiqamahan kita di dalam beragama, dan mudah-mudahan Allah akan memberikan keselamatan kepada kita di dalam beragama tersebut, dan orang yang selamat beragamalah yang akan dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam surganya nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Saya kira itu, karena sudah dekat waktu Isya, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sekali lagi, mudah-mudahan Allah selalu memberikan petunjuk kepada kita, menetapkan kaki kita di atas kebenaran, di atas tauhid, di atas iman, Islam dan ihsan, sehingga kita dapat berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala dalam ketakwaan kepadanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian yang benar dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah tentu dari saya, dan saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu sehat, dan jangan lupa mendoakan para hujjat kita. Mudah-mudahan mereka selamat. Yang meninggal mudah-mudahan Allah berikan pahala haji, dan yang sedang melaksanakan ibadah haji diberikan haji yang mabrur. Saya tidak tahu banyak Pak jemaah kita yang haji tahun ini, jemaah Babus Salam, ada yang haji tahun ini? Ya, kita doakan mereka semuanya. Mudah-mudahan mereka selamat kembali ke tanah air kita. Amin ya rabbal alamin. Sekian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.